gambaran ketika Hindun membelah dadanya paman Rasul sallallahu alaihi wasallam Hamzah, dikeluarkan jantungnya lalu dikunyah. Betul? Itu yang kita ketahui. Betul, memang kisah itu tidak keliru dari Hindun. Tapi berapa banyak sisi Hindun yang tidak diangkat oleh sebagian kita? Itu juga permasalahan. Toh Hindun akhirnya masuk Islam, sebagaimana Abu Sufyan masuk Islam pada tahun 8 Hijriyah, Fathu Makkah. Muawiyah bin Abi Sufyan itu masuk Islamnya ada dua versi. Versi yang pertama menyatakan bareng sama keluarganya, versi yang kedua menyatakan sebelum itu, sekitar tahun 7 Hijriyah. Ada yang menyebutkan tahun 6 Hijriyah. Jadi ketika Nabi SAW hendak melaksanakan Umratul Qadha, ya tahun ke-7, yang lebih tepat tahun ke-7, Umrah Qadha, jadi setelah perjanjian Hudaybiyah, boleh diperkenankan masuk Mekah asalkan tidak bawa senjata. Muawiyah bin Abi Sufyan ketemu dengan Rasulullah SAW, menyatakan keislamannya, tapi kemudian dia sembunyikan keislamannya dari orang tuanya. Ketika tahun 8 Hijriah, Fathu Makkah, hendak Fathu Makkah, Rasulullah SAW menuju Makkah, bertemu dengan Abu Sufyan dan rombongannya, menyatakan keislamannya. Lalu kemudian akhirnya masuk kota Makkah, Rasul katakan siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia aman, dia selamat. Itu bentuk penghargaan Rasul SAW kepada Abu Sufyan. Biar bagaimanapun Abu Sufyan adalah pemimpin kaumnya dan sangat disegani. Walaupun sebagaimana kita ketahui, diantara yang memicu terjadinya perang Badar adalah karena rombongan dagang Abu Sufyan yang pulang dari Syam hendak dicegat oleh Rasul dan para sahabat. Diambil hartanya untuk jadi barter para sahabat yang mau hijrah yang dilarang atau ditahan oleh orang Quraisy. Dan demikian. Begitu juga ketika perang Uhud, Abu Sufyan ikut masuk di dalamnya. Bahkan Abu Sufyan habis selesai perang Uhud hendak kembali lagi menyerang Rasulullah SAW dengan membawa pasukan lagi, tapi nggak jadi. Hindun, termasuk Hindun ketika perang Uhud ini menyemangati para pasukan perang dengan membawa sebagian wanita, menyemangati dengan syair-syair mereka. Nah, sebelum itu mendapatkan kabar bahwa ayahnya Hindun, Utbah, wafat di perang Badar. Syaibah bin Rabi'ah juga pamannya Hindun wafat di perang Badar. Bahkan saudaranya Hindun, Walid bin Utbah, juga wafat di perang Badar. Bayangkan, ayahnya, pamannya, saudaranya wafat di perang Badar, Hindun. Begitu marahnya, dendamnya Hindun, sehingga ketika perang Uhud Hindun menyemangati kaumnya agar supaya memerangi pada perang Uhud. Nah, Rasulullah SAW pernah kirim utusan meminta agar supaya putrinya Rasulullah SAW, Zainab bintu Rasulillah, itu masih di Mekah. Pada perang Badar, suaminya Zainab jadi tawanan perang kaum muslimin. Iya, jadi tawanan perang. Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak bebaskan, syaratnya barter. Suaminya Zainab dipulangin ke Mekah, Zainabnya harus dibawa ke Madinah. Sebelum itu Zainab kirim kalung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menebus suaminya. Ketika dilihat ternyata itu kalungnya pemberian dari ibundanya Zainab, tentu sudah wafat, Khadijah radhiyallahu anha. Rasul sedih, pulangin kalungnya, saya nggak terima tebusan kalungnya. Bagaimana Rasul mau nerima? Itu kalung dari hadiah dari ibundanya Zainab, itu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat, Khadijah radhiyallahu anha. Dikembalikan. Akhirnya singkat cerita Rasul minta supaya barter aja kalau begitu. Ini suaminya yang masih kufur pulangin, Zainab kesini ke Madinah. Ketika itu Zainab dikepung oleh orang-orang Quraisy sampai akhirnya Zainab terjatuh dari kendaraannya, dari ontanya. Hindun yang lihat itu langsung marah kepada laki-laki Quraisy yang melakukan hal itu. Apa kalian mau perangi perempuan? Itu bukan sikapnya orang Quraisy memerangi perempuan. Jadi dia membela Zainab. Tetap objektif ini Hindun. Ini perempuan tetap perempuan, nggak boleh diperlakukan seperti ini. Walaupun ayahnya yang memerangi dan membuat ayah saya mati di medan Badar, paman saya, saudara saya mati di medan Badar, tapi dia tetap bersikap objektif. Perempuan nggak boleh diperlakukan seperti ini. Kalian nggak boleh perangin perempuan.
Sehingga kemudian Zainab pun dinaikkan lagi di atas kendaraannya, lalu kemudian pergi berangkat. Itu nggak pernah diangkat gitu. Bahkan itu hampir nggak diceritakan. Itu berarti bahwa tetap sikap objektivitas ada pada Hindun. Kemarahan ya ada, dendam ya ada, tapi juga tidak lantas kemudian membuat Hindun berbuat sesuatu yang sangat buruk kepada sesama kaum wanita. Terlebih lagi ini putrinya Khadijah radhiyallahu anha yang juga tentunya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Toh akhirnya Hindun masuk Islam juga kan? Ya sudah, al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam menghapus yang sebelumnya, sudah selesai. Jadi ada sebagian orang yang terus mengungkit-ungkit masa lalu yang buruk untuk memicu kemarahan, menumbuhkan pertikaian. Ini nggak dibenarkan. Ya, ini yang nggak diperbenarkan, nggak diperbolehkan. Dan Muawiyah itu dari kecil memang ayahnya sendiri Abu Sufyan sudah katakan, ini anak saya ini akan menjadi pemimpin orang Arab, akan menjadi pemimpin kaumnya, akan menjadi pemimpin Quraisy. Apa kata Hindun? Enggak, anak saya ini jadi pemimpin orang Arab semua, bukan cuma jadi pemimpin kaumnya aja. Ya, sudah ada kayak semacam firasat mungkin kalau bahasa kita. Lalu kemudian selanjutnya di antara di sini disebutkan istri dan anak-anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Di antara istrinya ada yang bernama Maisun bintu Bahdal Al-Kalbiyah. Ini dari suku Kalb. Nah, suku Kalb ini adalah satu suku yang memang tinggalnya mungkin kalau kayak kita nih di pedesaan. Dia nggak di perkotaan, di pedesaan, padang pasir gitu. Dia nggak gitu suka tinggal di kota. Nah, dari Maisun binti Bahdal Al-Kalbiyah ini nanti lahir anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah. Jadi Maisun ini ketika bersama dengan Muawiyah ini jadi gubernur semenjak zaman Khalifah Umar. Anda bisa bayangkan itu. Jadi awal mula ceritanya begini. Kalau tadi Muawiyah masuk Islamnya Fathu Makkah, lalu kemudian dari Fathu Makkah sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi juru tulisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dari kecil Abu Sufyan itu betul-betul bahasa kitanya nyekolahin anaknya, nggak seperti orang Quraisy lain dibiarkan nggak bisa baca tulis. Muawiyah bin Abi Sufyan termasuk diantara sedikit orang Quraisy yang bisa baca tulis. Karena ayahnya sangat memperhatikan itu. Jadi diperhatikan nih, Muawiyah anaknya ini sekolah lah, bahasa kitanya disekolahin. Gak cukup kayak orang Quraisy lain cukup ngafalin aja, ngafalin syair tanpa mencatat. Muawiyah belajar menulis. Itulah mengapa setelah Muawiyah bin Abi Sufyan masuk Islam, beliau ini ditunjuk oleh Rasulullah SAW menjadi penulis wahyu Al-Quran dan penulis surat-surat yang dikirim kepada para penguasa. Yang nulis Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka beliau digerai dengan Katibul Wahyi. Nah, kalau kita hitung, katakanlah misalnya kita memilih bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan masuk Islamnya tahun 7, katakanlah tahun 7 ya, kita pilih tahun 7. Tapi kan kemudian bisa dekat dengan Rasul tahun 8 setelah Fathu Makkah, dan beliau pun ikut perang Hunain. Kan Fathu Makkah tahun 8 bulan Ramadan, 8 Hijriah bulan Ramadan. Syawalnya tuh langsung menuju ke Hunain, perang melawan orang-orang Saqif dan Hawazin. Muawiyah bin Abi Sufyan dan ayahnya langsung ikut. Bahkan termasuk yang diutus untuk menghancurkan berhala bersama dengan Al-Mughirah bin Syu'bah Abu Sufyan. Lata, kalau saya tidak salah ingat, berhala yang diperintahkan untuk dihancurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah bin Abi Sufyan langsung. Jadi 8, 9, 10 dan permulaan 11. Kurang lebih hanya sekitar, kalau dihitung genap, ini tidak nyampe 4 tahun karena ini Ramadan sudah di ujung kan. Tahun 8 sudah di ujung Ramadan. Lalu kemudian tahun 11 pun di awal-awal. Hanya sekitar kurang lebih lengkapnya sekitar 3 tahun dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kedekatannya ini karena memang juga dia punya kemampuan baca tulis. Menjadi juru tulis. Dalam jangka waktu kurang lebih hanya 3 tahun, Muawiyah bin Abi Sufyan meriwayatkan 163 hadis.